Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngerjain tugas matematika tentang pengelolaan data dan grafik. Mulai dari histogram, poligon, frekuensi, ogive, sampai diagram garis. Dan juga perhitungan mean, median, dan modus. Kita kerjain semuanya di Excel ya, biar gampang dan rapi. Yuk langsung mulai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Di soal ini kita udah dikasih data jumlah buku dan banyak siswa atau bisa disebut frekuensi. Tugas kita adalah membuat histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Tapi sebelum bikin grafik, kita harus olah dulu datanya. Langkah pertama adalah ngitung titik tengah dari setiap kelas. Jadi titik tengah itu kita dapat dari rumus dari jumlah buku, yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Contohnya kayak itu 1 sampai 2. Nah berarti 1 tambah 2 terus dibagi 2. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, seperti itu perjumlahannya. Selanjutnya, bagian bawah 3 ditambah 4, tanda kurung, terus dibagi 2, enter. Udah, itu hasilnya. Itu bisa dilanjut sampai beres. Hitung titik tengahnya udah beres. Selanjutnya kita mau hitung frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi dari atas sampai ke baris tertentu. Jadi baris pertama itu nilainya sama dengan frekuensi awal. Frekuensi awal itu ada di bagian banyak siswa, itu disebut frekuensi. Nah, jadi kita masukin frekuensi awal ke frekuensi kumulatifnya. Tuh, baris pertama itu udah diisi 4. Nah, baris kedua itu rumusnya yaitu sesuai barisnya 4 ditambah B5. Jadi, baris atas ditambah baris bawahnya lagi, seterusnya pun kayak gitu. Nah, tapi di sini aku punya cara cepatnya, yaitu pakai rumus sum. Sama dengan terus sum, terus tanda kurung, terus masukin kolom yang di banyak siswa itu, yaitu 4. Tapi dikunci dengan S yang kayak gitu. Terus karena masih baris itu, jadi titiknya masih B4. Udah dalam kurung. Nah, dari situ kita tinggal tarik aja, di situ ada titik, tarik aja ke bawah. Udah selesai, itu cara cepatnya. Tapi kalau kamu emang masih pengen pakai cara yang awal, boleh aja, tapi itu cara cepat aku ngerjain frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau datanya udah lengkap, kita mulai bikin histogram dulu. Untuk histogram kita cukup pakai kolom jumlah buku dan banyak siswa atau bisa disebut frekuensi. Nah, itu kita blok dulu ya. Semuanya dari yang jumlah buku sampai frekuensinya. Habis itu kita masuk ke menu insert dan cari kolom chart. Nah, kita cari yang bisa mewakili setiap jumlah bukunya. Nah, kita pakai
clustered column. Terserah kalian mau pilih yang 3D atau apa yang ada di situ. Aku pilih yang ini ya. Tuh. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kalau udah pakai grafik histogram mewakili setiap jumlah bukunya, kita bisa lihat mana yang paling banyak, paling tertinggi atau paling dikit kayak gitu. Itu gunanya memakai grafik histogram. Lanjut ke poligon frekuensi, yang dipakai cuman kolom titik tengah sebagai sumbu X dan frekuensi yang banyak siswa itu sebagai sumbu Y. Nah, titik tengah ini didapat dari rata-rata jumlah buku, batas bawah dan atas tiap kelas. Nah, karena kita udah nemuin titik tengahnya, kita blok dari banyak siswa itu yang frekuensi sama titik tengahnya, kita masuk ke menu insert ya. Terus masuk ke kolom chart. Kalau udah kita pilih grafik garis atau scatter with straight line. Excel bakal ngasih grafik garis yang nyambungin titik-titiknya. Itu yang dinamakan poligon frekuensi. Terakhir, kita mau bikin ogive, fungsi buat nunjukin total data yang udah ngumpul sampai titik tertentu. Kita bakal pakai kolom titik tengah dan frekuensi kumulatif. Nah, ini juga pakai grafik garis. Biasa ke menu insert lagi dan ke kolom chart. Nah, kita cari yang namanya scatter line yang tadi. Nah, itu kita bisa kelihatan ya grafiknya yang naik terus karena datanya makin nambah. Gitu deh cara bikin grafik histogram, poligon frekuensi, dan ogive di Excel. Jadi gampang kan? Selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu diagram garis dan langkah-langkah membuat diagram garis. Kita masukkan data pengunjung perpustakaan selama seminggu. Oke, selanjutnya kita blok seluruh data dari kolom hari dan jumlah pengunjung. Masuk ke tab Insert, klik tab Insert, lalu pilih ikon grafik garis, yaitu line chart, dan pilih model pertama yaitu line with markers. Oke, selanjutnya grafik muncul otomatis. Excel langsung buat diagram garisnya. Keren kan? Grafik ini menunjukkan perubahan jumlah pengunjung dari hari ke hari. Oke, di tahap akhir ini kita bisa edit grafik sesuai keinginan kita sendiri. Selanjutnya penjelasan dari diagram garis berikut. Yang pertama yaitu kalau dilihat dari grafiknya, hari Kamis punya jumlah pengunjung paling tinggi yaitu 170 orang. Kedua, hari Senin punya jumlah pengunjung
paling rendah yaitu 120 orang. Yang ketiga, kita bisa lihat naik turunnya jumlah pengunjung dengan mudah lewat garis ini. Terakhir, kita hitung nilai min, median, dan modus dari data nilai siswa. Yang pertama, kita jumlahkan dulu semua nilai ujiannya dengan rumus sama dengan sum, lalu blok nilai ujiannya, lalu enter. Yang kedua, yaitu min atau rata-rata dihitung pakai rumus average, yaitu sama dengan average, buka kurung, lalu blok semua nilai ujiannya, lalu tutup kurung, dan setelah itu lalu di enter. Selanjutnya ada median. Median atau nilai tengah pakai rumus median, yaitu sama dengan median, buka kurung, lalu blok semua nilai ujiannya, tutup kurung, lalu itu di enter. Terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul pakai mode .sngl, lalu buka kurung, lalu blok semua nilai ujiannya, lalu tutup kurung, setelah itu di enter. Dengan menggunakan Excel, semua hasil akan langsung muncul, jadi kita gak perlu ngitung secara manual. Oke, itu tadi cara ngerjain semua soal grafik dan data di Excel, mulai dari histogram sampai ke nilai tengah dan modus. Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like ya. Dan kalau masih bingung, boleh banget tanya di komentar. Bye-bye.